Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Pada musim dingin bulan ke-12, ada salju lebat. Di kota Linceng, di bawah jembatan layang di selatan kota, tergeletak seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun. Bibirnya pecah-pecah, wajahnya pucat, dan gaun tipis yang dikenakannya berlumuran darah. Dingin sekali, sangat lapar. Ye Tianzong berbicara dengan tidak jelas, dan kesadarannya secara bertahap menjadi kabur. Retak. Tiba-tiba, terdengar suara terinjak-injak di dahan yang patah. Ye Tianzong tanpa sadar menoleh untuk melihat, seorang gadis kecil sedang memegang kotak makan siang dan tersandung. Segera mendekat. "Kakak, apakah kamu kelaparan?" Setelah meletakkan bantal untuk Ye Tianzong, gadis kecil itu membuka kotak makan siang dan berkata dengan penuh semangat, "Makanan hari ini enak. Ada wortel dan telur kukus. Ayo, biarkan aku memberimu makan." Dia memberi makan Ye Tianzong seteguk demi seteguk. Melihat dia melahapnya, gadis kecil itu tampak serius dan menghela nafas, "Kakak, makan lebih banyak. Jika kamu makan hari ini, kamu mungkin tidak akan makan lagi di masa depan." Ye Tianzong diam terkejut sejenak. "Ibuku akan menikah lagi. Dia mengatakan bahwa rumah ayah baru memiliki banyak aturan dan aku tidak boleh berlarian. Oleh karena itu, aku tidak bisa datang ke sini lagi. Kamu harus hidup dengan baik. Ayahku sudah meninggal. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu." Beberapa kata terdengar sangat sedih. Setelah Ye Tian menelan seteguk makanan, dia membuka mulutnya dan hendak berbicara. "Yuro!" Tiba-tiba, teriakan terdengar. Tidak jauh dari sana, seorang wanita yang mengenakan mantel bulu cerpelai berlari dengan cepat dan menamparkan wajah gadis kecil itu. Retak. "Sialan, aku bilang kenapa kamu makan begitu banyak baru-baru ini, jadi itu karena pengemis ini. Bukankah aku mengatakan itu? Ayah barumu adalah orang kaya, sayang sekali. Jika keluarganya tahu bahwa kamu bergaul dengan pengemis, aku tidak akan bisa menikah dengan keluarga kaya. Di atas panggung dan mendukungmu. Selamanya, kan? Pergi, cepat pergi." Saat dia berkata, wanita itu mengambil gadis kecil itu dan menatap Ye Tianzong, "Binatang kecil, jika kamu berani memesan putriku untuk membawakanmu makanan, aku akan menendangmu sampai mati." Bang! Dada! Hujan tendangan mendarat di tubuh Ye Tianzong. Dia sudah lemah, tapi sekarang dia dipukul lagi dengan keras, dan akhirnya jatuh ke tanah tanpa daya. Melihat punggung keduanya perlahan pergi, air mata mengaburkan pandangannya. "Bahkan dia meninggalkanku, aku lebih baik mati daripada hidup." Ye Tianzong sangat terpukul. Saat itu, suara langkah kaki terdengar lagi. Ye Tianzong tidak punya waktu untuk membuka matanya, dan tiba-tiba terbawa, hanya untuk mendengar pria itu mendesak kegirangan, "Hancurkan tangan dan kaki, tinggalkan lubang jembatan, keluarga Ye ini sangat kejam. Tapi Tuhan masih mengasihi, Tuan Tianzong, akhirnya biarkan aku menemukanmu, ikutlah denganku." 20 tahun kemudian. Linceng, Jalan Ratu, Hotel Kaisar Gui. Mereka adalah pesaingku. Ye Tianzong, yang memiliki wajah tampan, tubuh tinggi dan lurus, tetapi ekspresinya sangat acuh tak acuh, berdiri di pinggir jalan. Sambil mengelus kotak makan siang di tangannya, dia melihat selusin orang yang berdiri di depan hotel dengan mata tajam. "Ya, Komandan." Di sampingnya, mengenakan seragam ketat, petugas wanita heroik, Huo Fenghuang, berkata dengan hormat. Orang-orang ini adalah calon perekrutan keluarga Ren. Di antara mereka, ada orang lumpuh dengan kaki cacat, orang bisu tuli yang tidak bisa menjaga diri, dan pasien dengan klaustrofobia parah. Ye Tianzong dengan hati-hati memegang kotak makan siang, jejak kabut melintas di alisnya. Huo Fenghuang ketakutan, dan tanpa sadar ingin berlutut untuk mengaku bersalah. Namun, Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan urusanmu membiarkan anggota keluargamu melakukan kejahatan. Selain itu, apa yang terjadi dengan hal-hal yang aku minta untuk kamu atur?" "Oke." Ye Tianzong sedikit mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Nada, bijaksana. Kunjungi kembali tempat lama, dan kembali ke kota Linceng setelah 20 tahun. Dia seharusnya berusia 25 atau 6 tahun. Saat itu, meskipun dia masih muda, dia lembut dan cantik, dan dia adalah cikal bakal kecantikan sejak dia masih kecil. Sekarang, ketika dia besar nanti, dia pasti wanita yang cantik. Hanya, pernikahan besar hari ini, tapi calon suami harus dipilih dari orang-orang ini. Sepertinya,
Dia tidak baik-baik saja. Dan saya sendiri. Kenapa tidak? 20 tahun yang lalu. Saudara tiri, khawatir Ye Tianzong akan bersaing untuk mendapatkan posisi pewaris keluarga, memerintahkan seseorang untuk mematahkan tangan dan kakinya, meninggalkan lubang jembatan, dan menjaga dirinya sendiri. Di lubang jembatan, dia tinggal selama 7 hari penuh, dalam cuaca yang sangat dingin, tanpa makanan atau minuman. Jika gadis kecil bernama Yurou tidak muncul, dia mungkin telah tenggelam oleh salju tebal. Sayang sekali gadis kecil itu ditemukan oleh ibunya yang mencuri makanan, membawanya pergi dengan paksa, dan memukulinya hingga setengah mati. Saya pikir saya akan mati, tetapi dibawa pergi oleh seorang pria aneh yang tiba-tiba muncul, dan menjalani pelatihan gaya neraka selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, dia bergabung dengan tentara dan tak terkalahkan. Lakukan eksploitasi militer yang hebat dan raih prestasi luar biasa. Pada usia 28 tahun, ia telah menjadi jenderal bintang 5 termuda dalam sejarah Tiongkok. Jaga perbatasan utara, tidak ada yang berani menyinggung. Sekarang, dia memimpin 3 pasukan, bernama Dewa Perang Surgawi, Putra Surga yang sombong, tak tertandingi dalam semua aspek. Namun, ketika dia sangat bergengsi dan menjadi menteri, dia memilih pensiun dan kembali ke lapangan. Mengenakan pakaiannya, Ye Tianzong datang ke hotel. Saat ini, orang-orang itu memasuki aula satu demi satu. Tepat sebelum menutup pintu, Ye Tianzong melambaikan tangannya untuk menyapa, "Saya Ye Tianzong." Pria parubaya itu terkejut, dan setelah melihat-lihat daftar, dia mencibir, "Kamu adalah satu-satunya yang dikurung di rumah sakit jiwa tetapi selalu menyelinap pergi, pasien sakit jiwa yang berkeliaran sebentar-sebentar, Ye Tianzong." Ye Tianzong tidak menjawab, tetapi hanya menatapnya. Kucing atau anjing macam apa yang benar-benar berani mendaftar? Pria parubaya itu mendengus dingin, dan berkata sambil mencibir, "Ren Yurou dikenal sebagai bunga linceng, jika kamu benar-benar beruntung menikahinya, itu akan diasap dari kuburan leluhurmu. Ikutlah denganku, ada lebih dari selusin sampah di dalamnya, meski ada beberapa yang lengan dan kakinya hilang, tapi mereka lebih baik darimu, bodoh." Setelah itu, Ye Tianzong mengikuti pria parubaya itu ke aula, dan yang lainnya berdiri bersama. Melirik ke sekeliling, tidak ada bunga, tidak ada tepuk tangan, bahkan tidak ada tamu, sepi. Di mimbar, Nyonya Yang, kepala keluarga Ren, meskipun dia berusia 70 tahun, penuh semangat dan vitalitas. Apalagi melihat sekelompok melon bengkok dan kurma retak di antara hadirin, dia tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa menutup mulut. "Bu, lihat, mereka adalah calon suami masa depan Yurou." Ren Fengping, putri tertua dari keluarga Ren yang berdiri di samping, maju dengan senyum di wajahnya, "Anda dapat mengambil salah satu dari 5 ini, dan mereka dapat memenuhi persyaratan Tuan Muda Wang. 50 juta itu mudah didapat." "Bagus sekali. Nyonya yang sangat jelas di hatiku." Wang Shao tidak berhasil mengejar cucu asing ini, karena cinta melahirkan kebencian. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda akan menghancurkannya. Saat perkembangan keluarga Ren terhambat, dana 50 juta sangat dibutuhkan untuk menebusnya. Wang Shao mengajukan syarat bahwa tidak masalah mengumpulkan 50 juta yuan, tetapi dia harus menikah dengan Ren Yurou. Dan orang yang dinikahinya harus serendah mungkin. Biarkan semua orang di dunia menertawakannya dan membuatnya menderita selama sisa hidupnya. Ambil apa yang kamu butuhkan. Nyonya yang kehilangan suaminya di tahun-tahun awalnya, dan tidak mudah untuk mengembangkan keluarga Ren dari warung kecil menjadi keluarga kelas 2, dia tidak akan pernah membiarkan kesalahan apapun dalam keluarga. Dan Ren Yurou ini, yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Ren, telah memberinya makanan dan minuman gratis selama ini, dan sekarang keluarganya dalam masalah, saatnya dia membalas kebaikannya. Mengapa gadis itu belum keluar? Tuan Muda Wang berkata bahwa pada jam 12 tepat, dia akan mengirim seseorang untuk memberi selamat padanya. Bisakah dia menunda waktu? Nyonya tua yang berteriak, menjulurkan tongkatnya. "Bu, jangan marah, aku akan pergi dan memanggil seseorang ke sini." Ren Fengping mengucapkan beberapa kata penghiburan, lalu berjalan ke aula dalam. Nyonya yang memiliki 2 putri dan seorang putra, putri tertua, Ren Fengping, saat ini bertanggung jawab atas bisnis grup dan menjabat sebagai presiden. Putri kedua, Ren Fengjiao, mengambil sejumlah uang untuk memulai bisnis di luar, dan sekarang keluarganya memiliki bisnis besar dan berjalan dengan baik. Putra ketiga, Ren Dongguo, adalah ayah tiri Ren Yurou. Di bawah pemerintahan Ni Yang, keluarga Ren lebih menghargai wanita daripada pria, dan karena Ren Dongguo lemah dan sakit sejak kecil, Ni
yang tidak menyukainya. Bahkan tuberkulosis ini menikahi seorang wanita yang duduk di atas panggung di clubhouse sebagai istrinya, dan menikah lagi dengan botol handuk, yang membuat keluarga Ren menghidupinya selama 20 tahun dengan sia-sia. Kali ini, mereka bertiga harus berkorban demi keluarga. Jika tidak, keluarlah dari rumah Ren. Di aula dalam hotel, di ruangan tertentu. Ren Yurou sedang duduk di samping tempat tidur, matahari bersinar terang di luar jendela, tapi hatinya seperti jatuh ke gudang es. Di wajah halus itu, ada tetesan air mata, yang perlahan jatuh ke tanah di sepanjang pipi. Dia bisa lepas dari keterikatan Wang Shao, tapi tidak bisa lepas dari belenggu keluarga. Mungkinkah dalam hidup ini, saya ditakdirkan untuk mengalami nasib buruk? Ren Dongguo, kamu pembohong besar. Dulu kamu bilang kalau aku menikah denganmu, aku akan kaya dan sejahtera seumur hidup. Putriku sangat cantik, aku masih ingin andalkan dia menjadi wanita kaya, tapi wanita tua di keluargamu itu sebenarnya ingin menikahkannya dengan sampah. Mungkinkah karena Yurou tidak putra dari keluarga Ren, apakah kamu akan mendorongnya ke dalam lubang api? Ibu Ren Yurou, Zhang Chunqin, menangis sambil memukuli Ren Dongguo yang sedang berbaring di tempat tidur. Chunqin, Wang Shao bisa makan, minum, pelacur, dan berjudi. Jika Yurou menikah dengannya, dia tidak akan bahagia. Jika kamu menikah dengan orang biasa sekarang, setidaknya kamu bisa tinggal di keluarga Ren. Dengan perlindungan Ren keluarga, kamu, ibu dan anak, masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Ren Dongguo tampak malu, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia tidak punya cara untuk pulih, jadi dia hanya bisa melepaskannya. Dan Zhang Chunqin akan pingsan karena marah, dia sangat menyesalinya, mengapa dia menikah dengannya saat itu. Bahkan jika suaminya meninggal, menjadi janda masih lebih baik daripada tinggal di rumah Ren dan dipermalukan. Kamu, keluarga Renmu, tidak memiliki satu hal pun yang baik. Zhang Chunqin memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya dengan belas kasih. Bang bang bang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Di luar rumah, suara sedingin es Ren Fengping terdengar, apa yang kamu melolong di sini? Semua orang ada di sini, cepat dan ikuti aku untuk menemui wanita tua itu. Jika kamu ingin membuatnya tidak bahagia, keluargamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Makan. Berderak. Kemudian, kenop pintu dibuka. Ren Fengping mengatupkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan sinis, ada lebih dari selusin pria di luar, mereka benar-benar orang baik. Orang lumpuh, buta, tunawisma, dan gila. Aku tidak tahu apakah ada orang yang tidak akan ditolak, Zhang Chunqin, aku khawatir keluargamu akan punah di masa depan, tapi untungnya gadis ini bukan dari darah keluarga Ren kita, hahaha. Ren Dongguo menunduk dan tetap diam. Mengenai kakak perempuannya, dia tidak pernah berani membantah. Jika dia ingin membuatnya tidak bahagia, dia menghentikan obat untuk dirinya sendiri, dan dia takut dia akan mati kapan saja. Meskipun Zhang Chunqin kuat, paling banyak dia bisa memenangkan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Ren Fengping adalah pengontrol keluarga yang sebenarnya. Jika dia menyinggung perasaannya, biaya hidup bulanan keluarganya sebesar 5.000 yuan mungkin akan dicabut. Bibi, kami akan segera ke sana, jangan khawatir. Menyeka air matanya, Ren Yurou bangkit dan berdiri. Wajah cantik itu penuh dengan kepucatan, karena dia tidak bisa menolak takdir, dia hanya bisa menerimanya dengan tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, Bu, tolong bantu ayah. Keluarga kita akan bahagia di hari yang penuh kegembiraan. Saat nenek bahagia, kita akan bahagia juga. Selamat. Ren Fengping berteriak dengan kasar, kecuali Ren Dongguo karena sakit. Zhang Chunqin kembali duduk di atas panggung. Ren Yurou kamu ditunggangi oleh ribuan orang, dan seluruh keluarga keluar dari rumah Ren, kita bisa berbahagialah. Kakak. Ren Dongguo ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia akhirnya menelannya kembali. Dia hanyalah seorang pengecut yang tinggal dan minum di rumah, jadi dia tidak berhak marah. Dihina seperti ini, Zhang Chunqin langsung menjadi marah, Ren Fengping, kamu terlalu berlebihan. Retak. Ren Fengping menamparkan wajah Zhang Chunqin dengan keras, berlebihan. Aku lebih ekstrim. Jalang, jika kamu berani membalasku, aku akan segera mengusir seluruh keluargamu, percaya atau tidak. Nyonya Yang, dia tidak memperhatikan siapapun. Melihat hal ini, Ren Yurou bergegas maju untuk menebus kesalahan, Bibi, tenanglah, ibuku tidak bermaksud menentangmu, demi aku, kamu. Keluar. Ren Fengping mendorong Ren Yurou ke tanah, mencibir, untuk menyelamatkan muka. Apa yang kamu? Ren Fengping meluruskan pakaiannya, dan mengeluarkan ultimatum,
aku akan memberimu waktu 2 menit. Jika kamu tidak keluar, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Datang ke lobi. Yurou, kemarilah. Nyonya tua yang berteriak dengan santai, auranya yang menakjubkan membuat Ren Yurou tidak berani menunda, dan melangkah maju dengan cepat. Lihatlah orang-orang ini, setelah beberapa saat Hydrangea akan dilempar ke bawah, dan siapapun yang menangkapnya, kamu akan menikah dengannya. Hati Ren Yurou merasa malu, dan dia melihat ke bawah panggung secara mekanis, tepat pada waktunya untuk melihat Ye Tianzong yang telah menatapnya sepanjang waktu. Saling memandang. Setelah 20 tahun, dia tidak lagi mengingat penampilan kakak laki-lakinya. Namun, Ye Tianzong tidak akan pernah melupakan mata yang seterang bintang itu. Melihat satu sama lain lagi, meski hanya sekilas, dia sangat gugup. Saat ini, jika ada orang yang mengenalnya hadir, mereka mungkin akan terkejut. Dewa perang ini, yang pernah membantai 800.000 pasukan musuh dengan kekuatan satu orang, sama ketakutannya seperti anak kecil. Ren Fengping melirik ke waktu, dan atas perintah Nyonya Tua Yang, dia melangkah maju dan mendorong Ren Yurou, mendesak, apakah kamu sudah selesai memahaminya? Cepat dan lempar bola Hydrangea setelah memahaminya. Cepat, Tuan Muda Wang akan mengirim seseorang untuk memeriksa dan menerimanya nanti. Ya, jangan mengacaukannya. Ren Yurou tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berjalan ke tengah dengan Hydrangea di tangannya, memandang ke langit dan merasa kasihan. Dalam hatinya, kebahagiaan saya dalam hidup ini akan benar-benar hancur dengan Hydrangea yang dibuang. Yurou, menurutku kulit orang buta itu lembut, dia tidak buruk, lemparkan ke sana. Apa bagusnya orang buta, lebih baik menjadi orang lumpuh, dia tidak akan bisa pergi kemana-mana, dan dia tidak akan bisa menangkap pemerkosaan di tempat tidur bahkan jika dia memakai kakot di masa depan. Hahaha. Sekelompok kerabat dan teman mencibir dengan tidak hati-hati. Sebagai ayah tiri, Ren Dongguo tidak berdaya dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Zhang Chunqin ingin bergegas keluar untuk berdebat beberapa kali, tetapi setiap kali dia balas menatap mata tajam Ren Fengping. Rasa panas di wajahnya mengingatkannya sepanjang waktu bahwa jika dia bertindak di luar barisan lagi, dia mungkin tidak akan ditampar, tetapi diusir dari rumah. Wow! Menghadapi ejekan semua orang, Ren Yurou mengabaikannya. Dia telah berada di keluarga selama 20 tahun, dan dia sudah lama terbiasa dengannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat tangannya, melemparkan Hydrangea ke langit, lalu langsung turun ke panggung. Mata semua orang langsung tertarik, dan mereka tidak tahu siapa yang akan mendapatkan Hydrangea pada akhirnya. Lagi pula, kerabat dan teman semuanya telah membuat taruhan periferal, yang terkait dengan kepentingan vital mereka sendiri. Saya pikir saya akan mengetahui hasilnya dalam sekejap, tetapi siapa tahu, Hydrangea ini seperti kentang panas, baru saja jatuh ke tangan orang buta itu, dan kemudian direnggut ke tangan orang lumpuh itu. Pada akhirnya, Hydrangea itu benar-benar jatuh ke tangan Ye Tianzong yang berdiri diam. Ini adalah pengaturan Fire Phoenix. Orang-orang ini semuanya mendapat manfaat besar. Oleh karena itu, tidak ada yang berani merebut Hydrangea, menyerahkannya kepada orang lain, dan sepertinya terlalu palsu, jadi satu-satunya cara untuk memberinya Hydrangea adalah melalui olong semacam ini. Hydrangea hilang. Melihat ini, Ren Fengping dengan cepat memeriksa daftar, membandingkan informasinya, dan berkata dengan lantang, saya menyatakan bahwa suami Ren Yurou adalah pria tunawisma dengan penyakit mental intermiten, Ye Tianzong. Tepuk. Tepuk tangan penuh. Kerabat dan teman juga memegang tangan Ren Dongguo dan istrinya, memberi selamat kepada mereka dengan sangat antusias. Adapun pasangan itu, wajah mereka sangat suram. Ren Yurou tidak peduli. Dia bahkan tidak melihat Ye Tianzong, berbalik dan mendatangi Nyonya Yang, dan berkata dengan tenang, Nenek, seleksi sudah selesai, bolehkah saya pergi? Tinggal di sini hanyalah penghinaan. Dia hanya ingin melarikan diri dari sini, mencari tempat, dan menangis dengan sedihnya. Pergi. Mengapa khawatir, orang-orang Tuan Muda Wang belum datang? Nyonya yang meraih tangan Ren Yurou dan berkata dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi, karena kamu sudah menikah, kamu harus menjadi pasangan jika kamu mau. Untuk pergi. Ayo pergi. Yurou, nenek tahu bahwa kamu memiliki keluhan di hatimu. Tapi siapa yang bisa menyalahkan ini? Kamu tidak senang ketika Wang Shao mengejarmu saat itu, tapi sekarang kamu membuat orang kesal, dan jika kamu berbicara, kamu akan menghancurkan diri sendiri. Jika saya tidak mencoba yang terbaik untuk memenangkan Anda mungkin berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Oke, jangan memasang wajah mati, bukankah itu hanya pernikahan? Apa masalahnya?
Berbicara tentang ini, nyonya yang berbalik dan berteriak, Feng Ping. Bu! Feng Ping, kamu akan menandatangani kontrak kerja dengan Euro besok, dan mulai sekarang, dia akan menjadi karyawan tetap grup Ren kami. Nyonya yang berkata dengan tenang. Di telinga Ren Euro, dia mengangkat kepalanya seperti disambar petir, dan menatap kosong pada nyonya tua yang. Dia mengira dengan menikahi seorang psikopat, dia mencoba mendapatkan karyawan penuh waktu di perusahaan mereka. Kebahagiaan seumur hidup begitu murah. Euro menikah, dan grupnya juga berhasil memperoleh pembiayaan 50 juta, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Sebagai hadiah, di masa depan, saat Euro berada di perusahaan, dia tidak akan lagi dibayar sesuai dengan pekerjaannya, mari gunakan sistem gaji bulanan, tetapi 5 asuransi dan 1 dana perumahan tidak akan disertakan. Saya ingin memperjuangkannya. Jika tidak, saya harus bekerja keras di masa depan. Ren Euro gemetar karena marah. Biarkan diri Anda menjadi karyawan tetap dan nikmati gajinya, tetapi Anda tetap menolak membayar 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan. Di mana hadiahnya di sini? Ini amal. Itu memalukan. Wajah Ren Dongguo memerah karena malu. Zhang Chunqin sudah menangis, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa menahan diri. Nenek. Ren Euro menertawakan dirinya sendiri. Dia telah berada di keluarga Ren selama 20 tahun, dan meskipun dia tinggal dan makan di keluarga Ren, dia telah bekerja paruh waktu sejak dia berusia 10 tahun. Sebagian besar biaya kuliah dan biaya hidup diperoleh sendiri. Setelah lulus dari universitas, dia mencari pekerjaan, tetapi menemui jalan buntu di mana-mana. Di balik layar, keluarga Renlah yang membuat masalah, menghargai kemampuannya, tetapi menolak memberikan perlakuan yang sesuai, dan memperlakukannya seperti budak di perusahaan. Karyawan dapat mengirimnya sesuka hati, dan pemimpin bahkan menyentuhnya. Keluarga Ren selalu menutup mata dan tidak pernah bertanya. Dan setelah bekerja selama 4 tahun, dia hanya bekerja sementara hingga sekarang, dengan 80 yuan per jam, dan 1 menit tambahan tidak dianggap sebagai uang. Sekarang, nyonya yang akan menandatangani kontrak dengannya dan menjadi karyawan penuh waktu. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Nyonya yang hendak berbicara, ketika tiba-tiba terdengar suara bernada tinggi. Saudara masih ada di sini. Begitu kata-kata itu keluar, para penonton terkejut. Dipimpin oleh Nyonya Yang, semua orang di keluarga Ren bergegas ke pintu untuk menyambutnya. Setelah kandidat ditentukan, yang lainnya dibawa ke aula belakang, hanya menyisakan Ye Tianzong. Ren Yurou berjalan menuruni panggung dengan bingung, Ye Tianzong tidak mengatakan apa-apa, hanya mengikuti dalam diam. Mulai sekarang, berhenti berkeliaran. Berjalan ke pintu, Ren Yurou berbalik, menatap tatapan kosong Ye Tianzong, dan menghela nafas. Jika kamu sakit, pergilah ke rumah sakit. Jika kamu tidak sakit, tinggal saja di rumah Ren. Bagaimana mengatakannya, makanan dan pakaian masih bisa dijamin. Ye Tianzong tercengang. Dia sudah seperti ini, dan dia masih ingin peduli pada orang lain. Dia masih adik perempuan saat itu, sebaik dulu. Ye Tianzong hendak berbicara, ketika suara nyonya tua yang tiba-tiba terdengar, "Kakak masih, tolong cepat masuk, begitu, datanglah segera setelah kamu datang, dan bawalah hadiah." Yang lain juga mengikuti. Inilah yang dijelaskan Wang Shao. Keluarga Ren sangat gembira, dan etiket sangat diperlukan. Saudara laki-laki Bopeng ini, bernama Zhang Chu, dijuluki Zhang Mazi karena wajahnya yang bopeng, dan dia adalah salah satu antek Wang Shao. Sambil mengobrol dan tertawa, dia menyingkir dari kerumunan dan mendatangi Ren Yurou. Melihat Ye Tianzong yang berdiri di sampingnya dengan bodohnya, ekspresi lucu segera muncul di wajahnya. "Selamat untuk Nona Ren. Selamat untuk Nona Ren." Tanpa diduga, Ren Damei, yang dikenal sebagai bunga kota, sebenarnya menikah dengan pria tunawisma yang sakit jiwa. Selamat. Zhang Mazi tidak merahasiakan cintanya pada Ren Yurou. Jalan ini, Wang Shao memberinya berlian dan mobil sport, tapi dia bahkan tidak melihatnya. Secara paksa membuatnya mabuk dan berencana memasak nasi mentah menjadi nasi, dia benar-benar menelepon polisi terlebih dahulu dan menangkap Wang Shao ke kantor polisi. Jika bukan karena menggunakan hubungan untuk menekan masalah ini, begitu terungkap, harga saham perusahaan pasti akan anjlok. Tidak keras atau lembut. Kapan Wang Shao memiliki pintu yang tertutup? Karena Anda tidak tahu malu, itu akan menghancurkan Anda sepenuhnya. Selesai. Ren Yurou tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, jadi dia berbalik dan pergi. Bagaimana mungkin Zhang Mazi melepaskannya dengan begitu mudah?
dia segera berjalan berkeliling untuk menghalanginya, dan berkata dengan senyum sinis, saya telah menyampaikan kata-kata saya, tetapi hadiahnya belum dikirimkan. Dia berkata, dia mengeluarkan sebuah kotak hadiah dari sakunya, dan setelah membukanya, itu adalah kamera jenis baru langsung dimasukkan ke tangan Ren Yurou. Seringai di wajahnya menjadi lebih tebal, dan dia berkata, Tuan Muda Wang dan Nyonya yang telah membuat perjanjian sejak lama. Pernikahan hanyalah salah satunya. Yang kedua adalah kamu harus punya bayi. Ambil kembali kamera ini dan pasang, Tuan Muda Wang Anda harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Anda, bunga linceng, dihancurkan oleh seorang psikopat. Jika dia mengetahui bahwa kamu belum menikah, atau kamu berpura-pura menikah, kamu bahkan tidak ingin mengambil satu pun dari 50 juta itu. Ini adalah konsekuensi menolak Tuan Muda Wang. Berdengung. Pikiran Ren Yurou menjadi kosong. Pernikahan belum berakhir, ingin punya momongan. Pasang juga kamera dan biarkan dia menontonnya secara langsung. Nenek, apakah ini benar? Ren Yurou menatap Nyonya tua yang. Nyonya yang tampak malu. Masalah ini, Wang Shao benar-benar tidak membicarakannya dengannya, dia hanya mengatakan bahwa ini sudah berakhir setelah menikah. Sekarang agak tidak pantas untuk tiba-tiba meminta punya bayi, dan memasang kamera untuk ditonton Wang Shao. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara. Zhang Mazi mencibir dan berkata, tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Intinya, Anda harus melakukan apa yang diminta Wang Shao. Kalau tidak, 50 juta, tidak akan diberikan. Apalagi dengan kekuatan keluarga Wang, menekan keluarga Ren Anda, itu mudah. Jadi, masalah ini, kamu harus patuh, dan kamu harus patuh, dan jika kamu tidak patuh, kamu harus patuh. Dia mendengar. Nyonya yang tetap diam. Ren Fengping, di sisi lain, tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri dan menggantung dirinya tinggi-tinggi. Karena kecantikannya, gadis rendahan ini dikejar oleh keluarga kaya yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai perbandingan, putrinya Ren Qingqing terlihat suram. Bahkan, pria yang disukai Qingqing sebelumnya juga mengejar Ren Yurou. Dan inilah alasan mengapa dia sangat membenci Ren Yurou. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menjualnya ke rumah bordil, dan dia tidak akan pernah bertahan seumur hidupnya. Aku tidak menerimanya. Pernikahan sudah menjadi intinya. Saya melakukan ini hanya untuk melindungi ibu saya. Setidaknya, biarkan dia hidup dalam keluarga kaya, dan tetap tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Tapi sekarang, mereka sangat menipu orang sehingga mereka benar-benar meminta diri mereka sendiri untuk melakukan hal semacam itu dengan pria tunawisma ini, dan bahkan memiliki sambungan video. Petik 2. Saya tidak menerimanya. Terserah Anda. Kalau tidak, janjinya batal. Keluarga Ren juga akan tamat. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Wang telah menghubungi platform berita utama, dan videonya terhubung dan disiarkan langsung di seluruh jaringan. Orang-orang di seluruh negeri akan dapat menikmati bunga-bunga linceng, dan si bodoh bercinta di tempat tidur Zizi, hanya dengan memikirkannya membuatku merasa. Petik 2. Bang. Pukulan. Pukul pangkal hidung. Hanya ada suara, klik, dan batang hidungnya patah. Darah menyembur keluar. Menutupi hidungnya dengan tangannya, dia terhuyung-huyung ke tanah. Zhang Mazi mengangkat kepalanya dan menatap Ye Tianzong dengan kaget. Dia tidak pernah bermimpi bahwa gelandangan yang tampaknya bodoh ini berani melakukan sesuatu padanya. Kamu. Ren Yurou menatap kosong ke arah Ye Tianzong, alisnya berkerut, tapi dia tidak bereaksi. Dan Nyonya Yang, termasuk semua orang di keluarga Ren, panik. Zhang Mazi adalah orang kepercayaan Wang Shao. Nasib keluarga kini berada di tangan Tuan Muda Wang. Jika Anda menyinggung perasaannya, tidak hanya keluarga Ren yang tidak akan mampu bertahan dari krisis ini, tetapi bahkan mungkin terlibat. Jika Wang Shao memusatkan sumber daya dan menekan keluarga Ren, memang, keluarga kecil yang nyaris tidak menempati peringkat kedua ini dapat hancur dalam hitungan menit. Sial, kamu bodoh berani memukulku. Zhang Mazi, yang sadar, mendorong dua anggota keluarga Ren yang membantunya, memelototi Ye Tianzong, dengan marah, jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama belakangku bukan Zhang. Kata-kata itu jatuh. Dia mengambil batang besi di sebelahnya, dan bergegas dengan agresif. Bang! Ye Tianzong tidak mengelak. Saat lawan hendak datang, dia mengangkat kakinya dan menendang batang besi di tangan lawan, akhirnya dengan suara, klik, itu menghadang selangkangan Zhang Mazi. Ah! Zhang Mazi menjerit kesakitan, menutupi selangkangannya yang sakit dengan kedua tangan, dan jatuh berlutut. Pada saat yang sama, Ye Tianzong pergi, menghancurkan kamera mini yang dia ambil, dan semua bubuk jatuh ke kepala Zhang Mazi. Bajingan!
Aku tidak bisa melepaskanmu, aku harus membuatmu. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk. Zhang Mazi tersedak begitu keras sehingga dia tidak bisa berbicara. Gila, gila. Nyonya yang sangat marah. Dia tahu konsekuensi menyinggung Tuan Muda Wang, jadi dia bersumpah dengan tongkat dan berkata, kamu bodoh sekali, kamu berani memukul saudara Mazi, apakah kamu tahu siapa dia? Adalah. Saya tidak peduli siapa dia. Ye Tianzong berdiri, berjalan ke sisi Ren Yurou, meliriknya, dan berkata dengan tenang, saya hanya tahu bahwa dia menggertak istri saya, dan saya akan mengacau bersamanya. Tubuh halus Ren Yurou bergetar. Dia baru saja memukul Zhang Pokmark, dan sekarang dia mengatakan hal seperti itu, bagaimana dia bisa terlihat seperti gelandangan. Juga psikotik sebentar-sebentar. Jernih, pemikiran jernih, perilaku normal. Apakah dia mencoba melindungi dirinya sendiri? Itu melawanmu. Nyonya yang kehabisan napas dan menyodok truknya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa menyinggung Zhang Mazi berarti berbalik melawan Wang Shao. Adapun konsekuensinya, selain tidak bisa mendapatkan 50 juta yuan, kemungkinan besar seluruh keluarga Ren akan terlibat. Dia tidak ingin melihat fondasi yang telah dia kumpulkan dengan susah payah dihancurkan seperti ini. Kakak Mazi, Kakak Mazi. Nyonya yang bergegas mendekat, mengangguk dan membungkuk, dan meminta maaf, bagaimana kabarmu, apakah kamu baik-baik saja? Maaf, aku benar-benar tidak menyangka orang bodoh ini tiba-tiba keluar. Zhang Mazi merangkak ketika dia bangun, rasa sakit yang parah di tubuhnya membuatnya gemetar. Dia berteriak, dan langsung membubarkan Nyonya Yang. Dari awal sampai akhir, dia menutupi selangkangannya dengan tangannya dan berkata dengan kejam. Kamu wanita tua sialan, kamu sangat jelek. Kamu mempermalukan Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang tidak akan membiarkanmu pergi. Nyonya yang memelototi Ren Yurou dengan kesal, lalu memimpin anggota keluarga Ren untuk mengejarnya sambil berteriak. Kamu Tianzong, kamu benar-benar bodoh. Ren Yurou menghela nafas pelan, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Masalah hari ini, keluarga Ren telah bekerja lama, tetapi karena tindakan Ye Tianzong, semuanya hancur. Ibuku dan aku sama-sama harus dikeluarkan dari keluarga Ren. Tapi kamu, mengikuti kami, aku khawatir itu tidak akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ye Tianzong berkata dengan tenang, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, dia benar-benar mengulurkan tangannya, menarik Ren Yurou, menuruni tangga, dan berjalan maju. Zhang Mazi yang dipukuli menyingkirkan anggota keluarga Ren dan kembali ke mobil. Sekarang selangkangan masih sakit. Tanpa basa-basi lagi, dia segera mengeluarkan ponselnya, memutar nomor telepon, dan berkata dengan kejam, sialan, keluarga Ren tidak tahu malu dan sengaja melawan Wang Shao. Jalan Ren Yurou itu benar-benar menemukan orang bodoh untuk memukulku. Cepat, ikuti instruksi Tuan Muda Wang sebelumnya, jika keluarga Ren tidak memahami aturan, ajari mereka bagaimana berperilaku. Pelanggaran kontrak proyek akan dilakukan sesuai dengan rencana awal. Saya ingin seluruh keluarga Ren dihapus keluar. Menutup telepon, Zhang Mazi masih bengis. Aku harus menendang pantatmu. Meninggalkan hotel. Setelah berjalan beberapa langkah, Ren Yurou melepaskan diri dari tangan Ye Tianzong. Di matanya, pihak lain itu bodoh. Meskipun dia sangat senang ketika dia memukul Zhang Pokmark, tapi dia tidak bisa membayangkan konsekuensi yang akan terjadi. Karena permintaan Wang Shao terlalu banyak, nyatanya akad nikah keduanya bisa batal. Ren Yurou membuka mulutnya untuk menjelaskan situasinya kepadanya, tetapi telepon tiba-tiba berdering. Ren Yurou, kamu benar-benar penjahat. Ren Fengping yang menelepon, dan dia membuka mulutnya untuk memarahi tanpa ampun, tahukah kamu bahwa karena idiot di keluargamu itu, dia memukuli kakak Mazi, dan Shao Wang adalah geram, 50 juta. Bahkan tidak ada sepeser pun yang tersisa. Ketika Mitra mendapat kabar, dia segera memberitahu kami dan memutuskan kontrak. Sekarang menghadapi kompensasi setinggi langit. Ini semua salahmu. Kamu dan ibumu sama-sama bajingan. Ren Fengping bertindak seperti orang gila, memarahi Ren Yurou secara verbal dan verbal, memarahi seburuk mungkin. Ren Yurou tidak berani membantah. Karena, Ren Fengping mengancam dirinya sendiri bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, ibu dan putrinya tidak hanya akan diusir dari rumah, tetapi ibu juga akan dikirim kembali ke klub malam untuk duduk di atas panggung. Dia berusia 50-an. Setelah 1 menit mengutuk, Ren Fengping menutup telepon. Ren Yurou dalam keadaan linglung. Bagaimana menghadapinya?
Apakah Anda benar-benar ingin membiarkan diri Anda tidur dengan orang bodoh ini, dan membiarkan semua orang di internet melihatnya? Mustahil. Sayang, ada apa? Bersambung nantikan bab selanjutnya bosku.